Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Neneng Hermawati. Mari kita belajar PKN. Kali ini yang akan disampaikan adalah materi PKN kelas 11, yaitu tentang sistem hukum di Indonesia. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai makna dan karakteristik hukum. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hukum. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Menurut Utrecht, hukum itu diartikan sebagai himpunan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang mengatur kehidupan masyarakat, oleh karena itu harus dipatuhi, dan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi. Untuk apa ada hukum? Nah, di sini berarti hukum berfungsi. Apa sih fungsi hukum? Di sini hukum memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun batin. Dan yang ketiga adalah penggerak pembangunan. Di sini kita akan membahas mengenai penggolongan hukum. Hukum ini bisa dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah hukum menurut sumbernya, yang kedua adalah hukum menurut bentuknya, yang ketiga hukum menurut tempat berlakunya, hukum menurut waktu berlakunya, dan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Baiklah, yang pertama adalah hukum berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan sumbernya ini dibedakan menjadi 4 macam hukum. Yang pertama adalah hukum kebiasaan, yang kedua hukum undang-undang, yang ketiga hukum traktat, dan yang keempat hukum jurisprudensi. Yang berikutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya ada hukum nasional, ada hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Kalau hukum nasional ini adalah hukum yang berlaku di suatu wilayah negara. Sedangkan hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu negara dengan negara lain. Sedangkan hukum asing yaitu hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Dan hukum gereja adalah hukum yang berlaku di lingkungan gereja. Yang berikutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah ius constitutum, yang kedua adalah ius constituendum. Yang dimaksud dengan ius constitutum atau hukum positif, ini artinya hukum yang berlaku pada saat ini di suatu negara. Sedangkan ius constituendum yaitu hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya dibedakan menjadi ada hukum material, ada hukum formal. Sedangkan hukum berdasarkan wujudnya ada hukum objektif, ada hukum subjektif. Dan hukum berdasarkan sifatnya ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Dan berdasarkan isinya ini dibedakan jadi 2, ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik dibedakan menjadi 4. Ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Sedangkan hukum privat dibedakan menjadi 2. Ada hukum perdata dan hukum perniagaan atau hukum dagang. Baiklah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu lagi di pelajaran PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar PKN kelas 11.
Pada kali ini, materi yang akan disampaikan adalah tentang sistem hukum di Indonesia. Mengenai sistem hukum di Indonesia, di sini ada dua konsep yang harus kita pahami, yaitu konsep sistem dan konsep hukum. Untuk bahasan yang pertama yaitu makna dan karakteristik hukum. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hukum. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Neneng Hermawati. Mari kita belajar PKN. Kali ini yang akan disampaikan adalah materi PKN kelas 11, yaitu tentang sistem hukum di Indonesia. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai makna dan karakteristik hukum. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hukum. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Menurut Utrecht, hukum itu diartikan sebagai himpunan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang mengatur kehidupan masyarakat, oleh karena itu harus dipatuhi, dan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi. Untuk apa ada hukum? Nah, di sini berarti hukum berfungsi. Apa sih fungsi hukum? Di sini hukum memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun batin. Dan yang ketiga adalah penggerak pembangunan. Di sini kita akan membahas mengenai penggolongan hukum. Hukum ini bisa dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah hukum menurut sumbernya, yang kedua adalah hukum menurut bentuknya, yang ketiga hukum menurut tempat berlakunya, hukum menurut waktu berlakunya, dan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Baiklah, yang pertama adalah hukum berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan sumbernya ini dibedakan menjadi 4 macam hukum. Yang pertama adalah hukum kebiasaan, yang kedua hukum undang-undang, yang ketiga hukum traktat, dan yang keempat hukum jurisprudensi. Yang berikutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya ada hukum nasional, ada hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Kalau hukum nasional ini adalah hukum yang berlaku di suatu wilayah negara. Sedangkan hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu negara dengan negara lain. Sedangkan hukum asing yaitu hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Dan hukum gereja adalah hukum yang berlaku di lingkungan gereja. Yang berikutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah ius constitutum, yang kedua adalah ius constituendum. Yang dimaksud dengan ius constitutum atau hukum positif, ini artinya hukum yang berlaku pada saat ini di suatu negara. Sedangkan ius constituendum yaitu hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya dibedakan menjadi ada hukum material, ada hukum formal. Sedangkan hukum berdasarkan wujudnya ada hukum objektif, ada hukum subjektif. Dan hukum berdasarkan sifatnya ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Dan berdasarkan isinya ini dibedakan jadi 2, ada hukum publik dan hukum privat.
Hukum publik dibedakan menjadi 4. Ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Sedangkan hukum privat dibedakan menjadi 2. Ada hukum perdata dan hukum perniagaan atau hukum dagang. Baiklah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu lagi di pelajaran PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.